Harus keras nih Kak. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji tidak bosan-bosannya selalu kita mengucapkan syukur kepada Allah karena kita telah diberikan kesehatan, nikmat iman, bisa bernafas dengan leluasa, bisa menikmati semua nikmat Allah, ya kan? Patut kita syukuri. Dan tidak lupa juga kita terus mengirimkan sholawat dan salam kita kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, agar kita terus berdoa supaya kelak kita mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir. Nah, minggu lalu kita udah bahas tentang sistem pencernaan, organ-organ sistem pencernaan itu ada organ utama, ya kan? Nah, yang udah saja katakan minggu lalu, organ pencernaan itu dia terbagi menjadi dua, ada yang dia organ pencernaan utama, ada yang dia organ pencernaan aksesori atau tambahan. Nah, dikatakan dia organ aksesori tambahan karena sebenarnya dia tidak dilalui oleh makanan yang kita cerna, namun dia membantu proses pencernaan, ya. Makanya dibilang dia organ pencernaan tambahan atau aksesori. Bentar ya. Sistem pencernaan manusia. Nah, ini organ pencernaan tambahan. Apa itu organ pencernaan tambahan? Organ pencernaan tambahan adalah organ yang tidak dilewati makanan tetapi berperan dalam proses pencernaan makanan, seperti yang sudah katakan tadi, ya kan? Dia membantu proses pencernaan makanan walaupun dia tidak dilewati oleh makanan tersebut. Yang kemudian organ pencernaan tambahan ini terdiri atas hati dan pankreas. Nah, sel-sel hati menghasilkan getah yang namanya getah empedu yang mengandung kolesterol, asam kolik, garam empedu, lecitin, bilirubin, dan elektrolit. Nih ya hati, kalau misalnya kamu lihat di buku kamu itu halaman halaman nih ya, halaman 189, ya kan? Ini hati. Hati ini adalah kelenjar yang paling besar di dalam tubuh yang berada pada bagian rongga perut sebelah kanan dan tepatnya berada di bawah diafragma. Dan hati ini berperan dalam proses detoksifikasi. Apa itu detoksifikasi? Ini adalah penetralisir racun yang ada di dalam makanan yang kita makan. Jadi ketika di dalam darah terkandung beberapa zat yang dia berbahaya atau bersifat racun, maka hati akan menetralisir racun tersebut sehingga menjadi tidak berbahaya bagi tubuh. Itulah kenapa dibilang hati berperan dalam proses detoksifikasi. Detoksifikasi itu artinya menetralisir racun di dalam tubuh. Nah, kemudian hati juga merupakan organ penyimpanan. Hati akan memindahkan zat besi atau Fe dan vitamin A, D, dan B12 dari darah dan menyimpannya. Hati juga berperan dalam menjaga keseimbangan kadar glukosa darah. Ketika kadar glukosa darah dalam darah itu rendah, hati akan melepaskan glukosa dengan cara memecahkan yang namanya glikogen. Kemudian hati juga bisa mengubah gliserol, asam lemak, dan asam amino menjadi glukosa. Jadi kadar gula di dalam darah itu juga harus stabil, tidak boleh terlalu rendah, tetapi juga tidak boleh terlalu tinggi, ya kan? Nah, ketika kadar gula dalam tubuh kita itu rendah, maka hatilah yang akan menyeimbangkan kadar gula pada darah. Kemudian hati juga mengatur kadar kolesterol di dalam darah. Jadi kolesterol itu akan diubah menjadi yang namanya asam kolik yang
yang berfungsi untuk mengemulsi lemak atau memecahkan lemak-lemak. Jadi afwan ya, nak bayi ini payah kali nak bayi. Kolesterol akan diubah menjadi asam kolik atau kolik acid yang berfungsi untuk mengemulsi lemak atau memecahkan lemak, ya kan? Nah, sel-sel hati juga akan mengeluarkan getah yang mengandung kolesterol, asam kolik, garam empedu, lecitin seperti yang tadi saya bilang, bilirubin dan yang elektrolit. Nah, getah ini disebut dengan getah empedu, ya. Getah empedu itu berasal dari hati. Nah, selanjutnya sebenarnya kan ada dua tadi ya, tapi ada kantung empedu di sini. Kantung empedu ini adalah organ yang berada di bawah hati. Kantung ini dia menyimpan getah yang namanya getah empedu, ya. Getah empedu tadi dihasilkan oleh apa? Oleh hati. Jadi getah empedu yang dihasilkan oleh hati itu disimpan di kantung empedu, ya. Getah empedu yang dihasilkan oleh hati itu disimpan di kantung empedu. Di mana tadi letaknya kantung empedu? Kantung empedu itu berada di organ di bawah hati, ya, di bawah organ hati, ya. Tadi juga getah empedu itu dia berwarna kuning kehijauan. Kalau kamu misalnya lihat di ayam misalnya, ada hati ayam, pernah lihat hati ayam kan? Nah, hati ayam itu ada juga yang namanya kantong empedunya itu. Atau misalnya di ikan juga punya yang namanya kantong empedu. Nah, ketika kantong empedu si ikan ini pecah, itu biasanya akan terasa pahit ikannya gitu kan. Nah, getah empedu itu dia berwarna kuning kehijauan dan mengandung pigmen yang namanya pigmen bilirubin. Bilirubin merupakan pigmen yang terbentuk dari pemecahan hemoglobin. Getah empedu itu akan dikeluarkan kemana? Ke usus dan berperan dalam mengemulsikan lemak atau memecahkan lemak. Dengan demikian, lemak akan terpecah menjadi butiran-butiran kecil sehingga lemak lebih mudah dicerna oleh enzim pencernaan dan melanjutkan ke proses pemecahan hingga dapat diserap oleh tubuh. Kemudian ada yang namanya pankreas. Pankreas merupakan organ yang berada di balik perut, di belakang lambung. Berada di balik perut di belakang lambung. Nah, sel-sel pada pankreas ini akan menghasilkan cairan yang namanya cairan pankreas yang akan masuk ke dalam duodenum. Apa itu kemarin duodenum? Coba lihat catatannya. Kalau kamu lihat di sini di buku, apa itu duodenum? Masih ingat nggak? Jadi duodenum itu apa? Ayo. Kalau nggak tahu, nah, coba lagi dicari bukunya, di buku catatannya. Kemarin kalau nggak salah saya udah kasih tahu apa itu duodenum. Di mana itu duodenum? Ada di usus halus, ya kan? Ini usus halus. Apa itu duodenum? Ini dia. Duodenum itu adalah usus 12 jari yang panjangnya 0,25 meter. Itu namanya duodenum, ya kan? Nah, jadi apa tadi duodenum? Itu usus 12 jari. Mana tadi? Sebentar ya. Tadi sampai pankreas ya kan? Nah, di pankreas ini tadi akan dihasilkan cairan pankreas yang akan masuk ke dalam duodenum menghasilkan melalui saluran pankreas. Dia cairan pankreas ini namanya adalah getah pankreas, mengandung namanya sodium bikarbonat atau NaCO3 dan enzim-enzim pencernaan yang berperan dalam pemecahan karbohidrat, protein dan lemak. Pankreas juga merupakan kelenjar endokrin yang menghasilkan hormon insulin. Hormon insulin ini berfungsi mengatur proses pengubahan glukosa dalam darah menjadi glikogen yang disimpan di dalam hati. Nah, tadi glikogen tadi dia berfungsi apa tadi glikogen? Pada hati, apa tadi fungsinya glikogen? Coba lihat. Glikogen ini berfungsi membantu menjaga keseimbangan kadar glukosa pada
darah, ya kan? Membantu menjaga keseimbangan kadar glukosa pada darah. Nah, glikogen tadi dihasilkan di mana? Di pankreas yang nanti akan disimpan di hati. Nah, hormon insulin ini dia mengontrol keseimbangan jumlah glukosa dalam darah. Nah, seperti yang tadi dia bilang ya kan, dia menyimpan keseimbangan, membantu atau mengontrol keseimbangan jumlah glukosa di dalam darah sehingga kadar darah itu tidak terlalu tinggi atau tidak terlalu rendah, jadi harus seimbang. Nah, apabila terjadi gangguan dalam produksi insulin, inilah yang bisa menyebabkan penyakit diabetes. Ketika produksi insulinnya itu tidak stabil, nah bisa mengakibatkan yang namanya penyakit diabetes. Jadi makanan yang kita makan semua itu harus dipilih-pilih yang mana yang bisa kita makan, yang mana yang harus kita jaga, apalagi dengan misalnya kita yang sudah berat badannya berlebih dengan cara menghitung BMI kita, IMT kan, tubuh kita tahu apakah kita itu tubuhnya itu ideal atau obesitas atau lebih daripada normal, maka kita harus menjaga pola makan, karena dari pola makan yang kita makan ini akan menjaga organ pencernaan yang ada dalam tubuh kita. Bukankah kita harusnya bersyukur karena kita sudah diberikan organ pencernaan lengkap oleh Allah Subhanahu wa taala? Jadi harus kita pelihara, harus kita jaga. Kita dikasih gratis sama Allah ya kan, semua organ pencernaan kita ini. Bisa nggak dibeli organ pencernaan kita ini? Nggak, kalaupun ada yang jual misalnya dicangkokkan caranya, maka itu kan harganya pun mahal kan. Nah, dan itu kan kita harus bayar, sedangkan kita sekarang ini dikasih gratis oleh Allah. Semua yang kita dapatkan harus kita syukuri, harus kita jaga. Jangan makan makanan yang tidak seharusnya kita makan. Misalnya micin terlalu berlebihan. Micin boleh nggak usah jauh? Boleh. Apakah micin menyebabkan kebodohan? Ternyata micin tidak menyebabkan kebodohan, tetapi jika digunakan atau dikonsumsi secara berlebihan bisa menyebabkan penyakit pada organ pencernaan kita ataupun organ-organ yang lain. Nah, kalau gitu bolehlah makan micin saja. Boleh, tapi dalam kadar yang sewajarnya. Nah, kalau kita bisa menghindari ya lebih baik dihindari, ya kan? Lebih baik dihindari kalau kita bisa. Nah, ini tadi kita bahas ya, getah pankreas tadi itu mengandung zat-zat seperti natrium bikarbonat ya yang menetralkan keasaman isi usus. Kemudian enzim amilase ini dia berfungsi mengubah amilum menjadi maltosa dan glukosa. Enzim tripsin ini memecah molekul protein menjadi asam amino yang dibutuhkan oleh tubuh. Kemudian lipase ini berfungsi memecah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Jadi kita butuh lemak tapi dalam batas kadar yang secukupnya, tidak boleh terlalu berlebihan. Jangan juga kita misalnya ini kita nggak menghindari lemak sama sekali. Nah, itu juga tidak boleh karena tubuh kita juga perlu nutrisi, yaitu lemak. Tapi dalam kadar yang lebih sedikit, ya kan? Nah, ini udah kemarin. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke gangguan pada sistem pencernaan dan upaya penanggulangannya. Gangguan pada sistem pencernaan dan upaya penanggulangannya. Kalau pada buku itu ada di halaman 192. Nah, yang pertama adalah obesitas. Apa itu obesitas? Obesitas adalah suatu kondisi tubuh yang memiliki kandungan lemak yang berlebih sehingga dapat menimbulkan efek negatif pada kesehatan. Jadi, kalau lemak dalam tubuh kamu terlalu berlebihan, maka kamu disebut dengan obesitas. Pernah nggak lihat kasus anak yang umur berapa itu ya, si Arya kalau nggak salah namanya ya, yang masih SD ya kalau nggak salah, terus abis itu berat badannya sangat berlebihan ya kan, sampai-sampai dia tidak bisa melakukan aktivitas seperti biasanya. Misalnya dia karena tubuhnya terlalu berat dan besar, dia nggak bisa memakai baju maksudnya yang disediakan orang tuanya. Oleh karena itu dia harus bajunya itu baju khusus gitu kan.
Terus mau ke kamar mandi juga dia payah, harus dipapah oleh orang tuanya. Ini kan karena dia obesitas. Nah, akhirnya si Arya ini dia menjaga pola makannya, terus habis itu dia diet, ya kan? Diet di sini disarankan bagi orang-orang yang sudah kelewat lebih lemak dalam tubuhnya atau obesitas. Maka diperlukan diet untuk menjaga berat badannya atau menurunkan berat badannya agar kondisinya mulai stabil seperti yang dulu-dulu gitu lah ya kan. Nah, kemudian obesitas ini bisa menyebabkan efek negatif pada kesehatan. Dia bisa meningkatkan resiko terkena beberapa penyakit yang lain seperti penyakit jantung, diabetes, kemudian osteoartritis ini adalah penyakit pada sendi ya. Kemudian obesitas ini dia umumnya disebabkan oleh konsumsi makanan yang berlebih dan kurangnya aktivitas tubuh. Jadi selain menjaga pola makan yang teratur, kita juga harus melakukan aktivitas tubuh yang bisa membantu proses pencernaan atau memecah lemak-lemak yang ada di dalam tubuh dengan cara misalnya olahraga atau mengerjakan pekerjaan rumah seperti menyapu, mengepel, habis itu membersihkan rumah atau olahraga ringan seperti jalan, ya kan? Apalagi sekarang ini ada tuh viral tuh yang diet menurunkan berat badan ala Tia Arestia itu kan. Nah, dia kan menjaga pola makan sama kalau nggak salah itu jalan 45 menit kan. Nah, itu melakukan aktivitas yang bisa membantu mengurangi atau menurunkan berat badan sehingga berat badan tidak obesitas. Namun demikian, obesitas juga dapat disebabkan oleh keturunan. Bisa juga ya disebabkan oleh keturunan melalui pewarisan gen atau akibat konsumsi obat yang tertentu. Nah, pada beberapa orang ada sedikit yang mengkonsumsi makanan namun mengalami kelebihan berat badan. Ada kan yang seperti itu kan, makannya sedikit tapi dia berat badannya cepat naik gitu kan. Bahkan ada yang dia makannya banyak tapi berat badannya nggak naik-naik. Ini juga nggak bagus juga ya kan. Nah, upaya untuk mencegah atau menangani obesitas yaitu dengan berolahraga dan mengatur pola makan seperti yang saya katakan tadi. Nah, pengaturan pola makan ini dilakukan dengan mengurangi konsumsi makanan yang banyak mengandung energi, seperti makanan yang tinggi gula dan lemak, dan banyak mengkonsumsi makanan yang mengandung serat tinggi seperti sayur-sayuran ataupun buah-buahan. Nah, yang mengandung energi banyak itu seperti misalnya mengurangi karbohidrat gitu kan, atau gula juga nggak boleh terlalu banyak gitu kan, santan dikurangi gitu. Nah, bagaimana cara ini udah usah jelaskan kemarin kan, untuk mengetahui apakah tubuhmu itu mengalami obesitas atau tidak. Kamu bisa menghitung indeks massa tubuh atau IMT seperti yang Ustazah udah pernah jelaskan sebelumnya. Caranya bagaimana menghitung IMT itu? Caranya adalah massa tubuh kamu dibagi dengan 2 kali tinggi tubuh kamu, tapi tinggi tubuhnya harus dirubah ke dalam meter. Misalnya massa tubuh kamu 60 misalnya ya, massa tubuh kamu itu 60 kg misalnya, kemudian tinggi tubuh kamu misalnya 155 kan gitu kan. Massa tubuhnya 60, tinggi tubuhnya 155 cm. 155 ini diubah ke meter, jadi dibagi 100 kan. 155 dibagi 100 itu 1,55 ya kan, dikali dengan 1,55 lagi, dikali dengan tinggi lagi kan. Nah, kemudian nanti dia udah dapat hasilnya, bagikan dia 60 dibagi dengan hasil kali dari tinggi tubuh kamu itu berapa. Nah, kalau misalnya Ustazah kalikan ya, ini Ustazah kalikan pakai kalkulator, kamu bisa juga pakai kalkulator ya. Tadi berapa tadi tingginya Ustazah bilang? 150. Berapa tadi Ustazah bilang? 155 Ustazah bilang kan, misalnya ini bagi 100 jadinya 1,55. 1,55 dikali 1,55 itu 2,4. 2,4 berarti 60 dibagi 2,4 itu hasilnya 25. Nah, kita lihat di tabel kriteria indeks massa tubuh ini. 25 itu mana? Oh, ini 25. Berarti 25 itu masih berat badan yang berlebih. Berat badannya berlebih.
berarti harus ada pengurangan atau mengatur pola makan supaya dia masuk ke dalam yang sini. Jadi kalau 60 kilo itu terlalu berlebih, jadi harus cari berat badan normalnya itu di bawah 25. Berarti harus dikurangi makannya terlalu banyak, diatur pola makannya. Selanjutnya adalah karies gigi. Karies gigi atau gigi berlubang ini merupakan kerusakan gigi akibat infeksi bakteri yang merusak lapisan gigi sehingga merusak struktur gigi. Nih gambar ini, nih jelek kali ya kan. Pada gambar ini bakteri pada mulut di sini dia mengolah gula sehingga menghasilkan asam. Asam inilah yang akan dapat merusak gigi. Asam yang dihasilkan oleh gula. Tadi kan gula yang kita makan, misalnya makan bonbon terlalu banyak, makan gula, konsumsi gula terlalu berlebihan. Gula ini akan diolah oleh mulut kita, diolah oleh bakteri yang ada pada mulut kita. Gula ini diubah menjadi asam. Asam inilah yang akan merusak gigi. Gigi dapat berlubang dan menyebabkan nyeri pada gigi jika sampai terlalu dalam kerusakannya karena telah sampai merusak saraf gigi. Jadi ada saraf gigi di sini yang harus kita jaga. Jelek kali kan? Pada umumnya penyakit gigi dan mulut disebabkan oleh kurangnya menjaga kebersihan mulut. Oleh karena itu, upaya pencegahan yang dapat kamu lakukan adalah dengan memperhatikan kebersihan gigi. Menyikat gigi minimal 2 kali sehari, yaitu pagi dan malam. Bisa juga dengan membersihkan gigi dengan menggunakan benang gigi atau berkumur dengan obat kumur. Kemudian bisa juga harus juga disertai dengan pemeriksaan gigi secara teratur dan dapat mengurangi perkembangan bakteri yang menyebabkan terjadinya penyakit pada mulut dan gigi. Selain itu, kamu juga harus mengurangi makanan-makanan manis seperti permen, minuman bersoda, atau makanan manis lainnya agar jumlah plak yang menempel pada gigi berkurang. Kamu dapat berkumur dengan air setelah banyak makan makanan yang manis, atau perbanyak minum air putih juga dapat mengurangi plak yang menempel pada gigi. Selanjutnya, penyakit yang sering timbul pada sistem organ pencernaan yaitu MAH atau gastritis. Ini merupakan penyakit yang terjadi karena peradangan atau iritasi pada lapisan lambung. Nah, MAH dapat diakibatkan meningkatnya asam lambung seperti pada gambar ini. Ini adalah penyakit luka pada dinding lambung atau jaringan lambung ini kan. Luka inilah yang bisa menyebabkan luka inilah yang disebut dengan luka ini dia buat kita jadi nyeri. Nah, akhirnya kita jadi sakit MAH, ya kan? Kemudian MAH dapat diakibatkan meningkatnya asam lambung, infeksi bakteri Helicobacter pylori, dan peningkatan asam lambung, stres. Nah, stres juga bisa menyebabkan MAH. Kemudian makan tidak teratur, mengkonsumsi makanan yang terlalu pedas atau yang terlalu asam juga tidak boleh. MAH juga dapat dicegah dengan cara makan yang teratur, makan secukupnya, cuci tangan sebelum makan supaya bakteri yang masuk ke dalam tubuh kita tidak banyak, ya kan, nggak ada masuk bakteri. Kemudian menghindari makanan yang memicu produksi asam lambung yang berlebihan seperti makanan asam atau makanan pedas serta kopi. Selain itu, kita juga harus menghindari stres yang berlebihan agar MAH juga tidak terjadi. Kemudian apabila MAH disebabkan ada infeksi bakteri Helicobacter pylori, dapat diobati dengan menggunakan obat atau mengkonsumsi obat antibiotik seperti amoxicillin dan tetracycline. Namun itu juga harus dengan resep dari dokter. Selanjutnya adalah hepatitis. Hepatitis merupakan penyakit peradangan pada hati. Ini hepatitis nih ya. Nah, awalnya di hepatitis, nanti kalau misalnya dibiarkan bisa menyebabkan penyakit sirosis dan akhirnya menjadi kanker hati. Hepatitis ini merupakan peradangan pada hati. Orang yang menderita hepatitis ringan memiliki gejala seperti orang yang terkena flu, yaitu sakit otot ataupun persendian, demam, diare, dan sakit kepala. Penderita hepatitis akut dapat mengalami yang namanya jaundice atau menguningnya kulit pada mata. Kuning seperti pada gambar ini, kuning matanya dan kulitnya. Itu sakit kuning kita bilang kan. Kemudian membesarnya hati dan membesarnya limpa. Nah, hepatitis apabila tidak segera ditangani dapat menyebabkan penyakit fibrosis atau kerusakan pada hati, atau sirosis atau gagal hati. Nih ya, seperti gambar ini nih, gagal hati namanya. Sirosis, kemudian
sirosis ini juga bisa berkembang menjadi kanker hati seperti pada gambar ini. Makanya hati harus dijaga, ya kan? Nah, apa yang menyebabkan penyakit hepatitis ini biasanya adalah virus hepatitis B, ya, yang menyebabkan itu penyebab utama penyakit hepatitis adalah virus hepatitis B. Penyakit hepatitis juga disebabkan oleh bakteri, jamur, protozoa, racun seperti alkohol, dan penggunaan obat secara terus-menerus seperti paracetamol. Jadi obat itu juga harus tidak boleh digunakan secara terus-menerus. Yang kelima adalah diare. Banyak kali nih, ya kan? Dapat nggak ya kita nih? Lihat dulu waktunya. 5 menit lagi waktu kita. Diare, ya kan, tadi kan, diare ini adalah penyakit pada saluran usus besar yang disebabkan oleh infeksi bakteri atau protozoa. Kemudian bakteri itu namanya Entamoeba-coli. Nah, ini terjadi pada dinding usus besar, ya kan. Kemudian penderita diare ini dapat mengalami dehidrasi karena air dalam ususnya terus-menerus dikeluarkan. Selain itu, penderita diare juga akan mengalami mulas di perut karena kontraksi otot pada usus besar terjadi secara terus-menerus. Ini kan diare itu bisa mencret kita kan dibuatnya kan. Nah, karena air yang diproduksi oleh usus besar itu akan terus-menerus dikeluarkan, ya kan, yang mengakibatkan kita kekurangan air, dehidrasi. Makanya dia kalau orang diare itu biasa disuruh banyak minum air, larutan air garam dan gula. Kemudian apa lagi tadi? Nah, upaya mencegah diare adalah dengan menjaga kebersihan makanan yang kita makan. Kemudian sering kita cuci tangan sebelum makan, minum air dari air yang dimasak atau air kemasan higienis, dan jagalah kebersihan diri dan lingkungan, ya kan. Nah, apabila diare sudah terjadi, yang dilakukan adalah minum larutan oralit atau larutan gula dan garam untuk mengganti cairan yang banyak keluar saat diare, dan juga bisa minum obat diare. Obat diare biasanya memiliki fungsi utama membantu proses pemadatan feses, jadi nggak mencret lagi dia kan. Nah, selanjutnya ada konstipasi. Ini adalah kondisi di mana feses atau pup kita itu keras, ya kan. Ini namanya konstipasi sehingga kita sulit buang air besar, susah BAB. Ini namanya konstipasi. Penyebabnya adalah kurangnya asupan makanan berserat dan kurang minum. Jadi ketika feses tidak dikeluarkan secara teratur, air yang terkandung di dalamnya akan terserap sehingga menyebabkan feses itu keras. Jadi kurang teratur BAB itu karena apa? Karena kurangnya makanan yang berserat. Dan kemudian upaya untuk mencegah terjadinya konstipasi adalah jangan sering menahan BAB. Gak boleh sering ditahan BAB-nya ya. Kemudian makan makanan yang berserat seperti sayur dan buah-buahan, serta menghindari konsumsi makanan yang tinggi lemak dan gula. Terus banyak minum dan makanan yang berserat, makan makanan yang berserat, dan membantu pergerakan feses sehingga membantu feses menjadi lunak. Nah, penyakit yang ketujuh adalah gejala kekurangan vitamin, ya. Kurang vitamin A, matanya kabur, ya kan, rusak hati dan tulang. Habis itu kurang vitamin B bisa menyebabkan beri-beri, kehilangan berat badan yang berlebihan atau anemia. Kurang vitamin C bisa menyebabkan sariawan, lemas, kemudian kekebalan tubuhnya terganggu. Vitamin D kekurangan vitamin D bisa menyebabkan cacat tulang pada anak, kemudian bisa menyebabkan kerusakan otak dan lain-lain. Kurang vitamin E dia degenerasi sistem saraf. Kurang vitamin K, kelainan penggumpalan darah dan kerusakan hati dan anemia. Nah, bagaimana kalau kita kekurangan mineral? Ini adalah gejala-gejala kekurangan mineral dan gangguannya. Kamu lihat aja ya, Nak. Nah, jadi apa yang harus dilakukan? Atur pola makan dan makan makanan yang bergizi seimbang, serta melakukan yang namanya olahraga atau kegiatan aktivitas dari tubuh agar tubuh menjadi sehat. Nah, itulah akhir dari sistem pencernaan. Dengan berakhirnya materi tentang sistem pencernaan, maka minggu depan,
Hari ini kita akan ulangan mengenai sistem pencernaan pada tubuh ya. Nah, ulangannya itu nanti insya Allah akan diberitahu di grup kalian ya. Baca bukunya, ulangan akan dilakukan hari ini juga. Waktu ulangan itu nanti diatur ya. Pokoknya kalian lihat aja di grup kalian apa yang terjadi ya. Dan kabarkan kepada teman yang tidak bisa menyaksikan video ini. Pokoknya batas pengumpulannya ada diberitahu pada grup kalian. Dan yang belum remedial, Ustazah ingatkan sekali lagi, segeralah melakukan remedial karena kita dalam beberapa pekan ke depan kita akan melaksanakan ujian praktek lagi kan. Karena sudah mau akhir semester 2, kita akan masuk ke ujian akhir semester. Makanya remedial harus dikerjakan karena nilai remedial mempengaruhi dari nilai raport kalian. Nah, dengan demikian itu saja yang bisa Ustazah sampaikan hari ini. Lebih dan kurang Ustazah mohon maaf. Kita tutup pertemuan kita dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.